Halo, balik lagi bersama gua di Hans Channel. Nah, sesuai dengan janji gua pada video sebelumnya, kita akan hari ini mau ganti minyak rem pada motor NMAX 2020 tanpa blending atau tanpa buang angin ya. Nah, seperti apa itu caranya? Tapi sebelum itu jangan lupa untuk klik like, subscribe channel, komen serta share. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi kalian pengguna motor yang menggunakan pengereman disk ya atau pengereman cakram. Jadi daripada kalian pusing untuk ngebengkel untuk ganti minyak remnya, kalian bisa kerjakan sendiri di rumah. Nah, caranya simpel banget. Seperti apa? Langsung saja kita sekan yang satu ini. Nah, hari ini gua mau kuras minyak rem pada motor NMAX 2020 yang ABS ya, tanpa blending atau tanpa buang angin ya. Yang pertama ialah kita buka dulu nih tutup reservoirnya atau tutup penampungan minyak remnya yang ada di stang. Ini gua kerjakan pada bagian belakang ya. Nah, untuk pada bagian depan caranya sama, cuman gua nggak bikinkan videonya untuk bagian depan, gua cukup bikinkan bagian belakang aja karena caranya sama ya. Nah, ini kita udah buka tutupnya. Nah, untuk buka tutup ini kalian harus benar-benar menggunakan obeng yang tepat karena bautnya gampang selek. Nah, kalau selek nanti susah dibuka, takutnya kalau udah selek tuh bukanya mesti digetok-getok. Alhasil kalau digetok-getok terlalu kencang nantinya ini bisa bompal. Ini rawan sekali, jadi kalian harus menggunakan obeng yang tepat. Nah, bisa kita lihat di sini, ini kan minyak remnya warnanya putih ya, warna putih, cuman ini udah kotor banget tuh kayaknya, kalian bisa lihat udah agak-agak hitam ya, kotor. Jadi kita mau kuras semua. Nah, ini udah kita buka. Setelah kita buka, karena ini posisi baut nepelnya sebelah sini nih ya, jadi kan agak turun ke sana, jadi ini stangnya kita belokin ke kanan ya, kita belok ke kanan seperti ini ya, sampai mentok. Nah, setelah itu sudah seperti ini posisinya, kita beralih ke kaliper belakang. Nah, untuk kaliper belakang ini, nah ini gue pasang ya. Jadi untuk kaliper belakang ini kalian siapin selang seperti ini. Bisa pakai selang akuarium, bisa pakai selang aki ya. Dan siapkan kunci 8. Nah, ini udah kita kasih wadah juga di bawah. Nanti kita bisa lihat pemakaian minyak rem ini setelah 2,5 tahun seperti apa. Sebenarnya yang idealnya ini untuk penggantian minyak rem itu jarak 20.000 kilo atau 1 tahun. Ya, itu yang untuk perawatan berkala. Cuman karena gue juga telat sih sebenarnya, telat ganti minyak rem, harusnya tuh di kilometer 20.000. Ini kilometer gue udah 40.000 ya. Nanti kita bisa lihat hasil pemakaian minyak rem setelah 40.000 kilo atau sekitar 2,5 tahun ya, tergantung mana yang lebih dahulu. Nah, ini udah seperti ini posisinya, taruh sini, selangnya di tempat wadah. Kita mau buka nepel belakangnya nih menggunakan kunci 8 ya, kita buka. Nah, dia pelan-pelan minyak remnya akan turun. Nah, setelah dibuka seperti ini ya, biarkan saja dia hingga turun menetes ya, turun menetes. Ini agak susah nih megangnya. Nah, biarin dia netes minyak remnya seperti itu sambil kita cek tabung reservoir ya. Nah, untuk ini dia pasti akan berkurang ya minyaknya ya. Nah, kalau kalian berkurang kalian bisa tambahin ya. Usahain ini jangan sampai kehabisan, jadi harus kalian pantau terus ya, jangan sampai habis minyak rem yang di atas ini. Nanti kalau habis dia bakal masuk angin ya, atau ada ruang hampa di dalam. Jadi usahakan ini tetap terus terjaga ketinggian pada minyak remnya, dan handle-nya ini jangan sampai kepencet
ya. Jangan dipencet handlenya selama proses pengerasan minyak rem ya. Nah, ini dia kurang lagi, kita tambahin. Nah, sampai kapan? Sampai nanti cairannya ini berubah menjadi merah. Ini kan aslinya kan pakai warna putih minyak remnya ya, sampai berubah jadi merah ya. Makanya gue saranin di sini bagi kalian yang mau ganti minyak rem, usahain harus yang beda warna. Artinya kalau bawaannya putih, kalian pakai yang merah. Kalau bawaan kalian merah, pakai yang putih. Jadi bisa kelihatan ya. Nah, ini udah mulai netes minyak remnya, itu udah agak hitam kotor ya. Sambil kita cek bagian atas, kita mesti jaga jangan sampai berkurang. Jadi ini proses ganti minyak rem tanpa blending ya, tanpa buang angin. Yang penting ini jangan sampai ketekan ya. Ini mesti kita jaga jangan sampai kosong sekali. Sambil kita cek bagian bawah. Kalau bagian bawahnya sudah keluar minyak rem warna merah, berarti prosesnya sudah selesai. Nah, ini masih warna putih ya, belum warna merah, ini masih warna putih ya. Di selangnya juga masih putih nih cairan minyaknya. Nah, mungkin untuk bagian belakang ini konsumsi minyaknya lebih banyak karena dia punya jalur untuk selang remnya itu kan lebih panjang ya. Beda dengan yang depan kan lebih pendek selang remnya. Kalau belakang kan lebih panjang. Jadi mungkin ini bisa agak lama prosesnya. Makanya kalian kalau mau beli itu yang ukuran botol besar seperti ini, yang 300 ml ya, jangan botol kecil. Kalau botol kecil tuh nanggung. Nah, ini udah mau mulai merah nih ya. Nah, ini udah mau mulai merah minyak remnya. Biarin dia bener-bener sampai keluar dulu merahnya sampai sini, sampai ini berubah warna merah, baru kita selesai prosesnya. Karena kalau cuman nyampe sini takutnya belum sepenuhnya gitu ya. Jadi tetap kita sambil cek juga tabung reservoirnya jangan sampai kehabisan, karena kalau kehabisan nanti anginnya masuk ya. Sambil kita cek lagi di belakang, kita cek selangnya ya. Nah, ini selangnya udah keluar warna merah nih ya. Kalau udah warna merah begini, kalian bisa stop atau kencangkan lagi baut nempel yang di sini nih ya. Itu artinya proses pergantian minyak remnya sudah selesai ya. Udah netes merah ya minyaknya ya. Kita langsung tutup aja karena ini udah selesai penggantiannya. Kita kencangkan ya, sambil kita cek lagi tabung reservoir yang di atas. Nah, kita tambahkan secukupnya dulu. Nah, sekarang tinggal finishingnya ialah benar-benar kita kencangkan nempel bawahnya nih ya. Pengencangannya juga hati-hati, secukupnya aja. Takutnya kalau kebablasan jebol ya. Jadi secukupnya aja kencangannya. Nah, sudah kencang seperti ini. Jangan lupa tutup lagi dengan tutupnya ini. Nah, lalu kita cek kapasitas reservoir yang di atas. Nah, kita luruskan stangnya ya. Oh ya, jangan lupa juga kalau kalian melakukan penggantian minyak rem ini, kalian mesti siapkan juga lap basah ya. Jadi kalau ada yang tumpahan langsung kalian lap, kalau nggak nanti catnya nanti bisa melotok. Itu oke. Nah, ini udah selesai ya. Dan ini minyaknya juga udah berganti warna merah semua ya. Tadinya kan putih, dan putihnya agak gelap, agak kotor, ini udah merah semua. Nah, di sini itu biasanya ada garis batas ukuran minyak rem, artinya batas teratas minyak rem. Jadi jangan sampai penuh sekali ya. Ini ada garis batasnya, tonjolan seperti ini nih ya. Kalian bisa lihat tuh ya, tonjolan. Nah, ini kan kurang, kita mau tambahin sedikit lagi. Nah, kita mau tambahin sedikit lagi ya.
Nah, oke. Ini batasnya sudah tercukupi ya. Lalu kita pasang tutup reservoirnya ya. Nah, tutupnya ini tuh ada terdiri dari karet, kemudian ada tutup plastiknya, baru atas yang atas ya. Ini kita tutup. Kita kencangkan dengan obeng. Nah, ini kita kencangkan. Nah, makanya tadi gue bilang tuh jangan sampai terlalu penuh ngisi minyaknya, karena nanti bakal beleberan. Ada batasan garisnya. Nah, kencengin secukupnya aja ya. Karena kalau kita kencang nanti pas bukanya susah, selek, dol. Kita ketok-ketok yang ada hancur nanti dia punya rumah reservoirnya. Nah, ini udah cukup. Nah, sudah selesai semua. Kita pastikan semua baut-bautnya terkencang, baik baut dari kalipernya ataupun baut dari atas ya. Setelah itu baru kita gunakan remnya ya. Nah, ini aman ya, nggak ada angin yang masuk, nggak perlu blending, nggak perlu buang angin. Ini langsung seperti kondisi semula ya. Nah, pertanyaannya ialah apabila pada saat kalian proses blending, pada kalian proses ganti minyak rem ya, seperti yang cara yang gue lakukan tadi, tiba-tiba handle ininya ketekan ya, ketekan sekali. Nah, itu pasti angin sudah masuk ke dalam jalur tabung reservoir serta ke selang-selang dan sampai ke belakang. Kalau kalian seperti itu, caranya simple aja ya. Kalau untuk proses buang anginnya nanti, kalian selesaikan dulu penambahan atau pengurasan minyak remnya. Setelah selesai terganti semua, terkuras semua minyak remnya itu, kalian tutup nepel yang di belakang. Kalian tutup nepel yang ada di kaliper itu, kalian tutup. Setelah tertutup, kalian mainin ininya ya, terus sampai di dalam minyak remnya itu keluar gelembung-gelembung atau udara. Itu proses untuk pembuangan anginnya ya. Terus kalian kocok-kocok ininya sampai gelembung-gelembungnya habis, baru kalian tutup reservoirnya. Kalau kalian nggak sengaja menekan handle-nya pada saat proses pembuangan minyak rem, atau bisa juga kalian blending dari baut nepel belakang ya. Jadi bebas saja, bisa dari atas bisa dari bawah gitu ya, tergantung kalian maunya ya seperti apa. Cuman usahakan pada saat penggantian minyak rem, pengurasan minyak rem, kalau kalian nggak mau blending atau nggak mau buang angin di masternya ataupun di jalur-jalur pengereman itu, ya jangan sampai ketekan. Kalau mau benar-benar aman biar nggak sengaja, kalian copot aja dulu handle-nya ya. Jadi kalau kalian ragu-ragu, takut ketekan, kalian bisa copot dulu handle-nya ya, baru kalian kerjakan proses pengurasan minyak rem. Setelah selesai semua prosesnya, baru pasang lagi handle-nya. Dijamin itu nggak akan masuk angin ataupun nggak akan nanti prosesnya pembuangan angin ya. Yang penting pada saat penggantian minyak rem, kalian mesti jaga ketinggian minyak rem daripada tempat reservoirnya ini ya, jangan sampai habis kali. Jadi kalau udah turun sedikit, kalian tambahin, turun tambahin, biar dia nggak ada celah untuk masuk angin ya. Nah, mungkin itu aja cara proses pengurasan minyak rem pada motor NMAX 2020, dan ini bisa untuk semua motor yang menggunakan kaliper cakram ya. Mungkin itu aja video kita kali ini, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like, subscribe channel, komen serta share. Dan sampai jumpa, dadah. Oh ya, sorry, satu lagi tambahan, sampai lupa gue tadi. Nah, ini hasil dari pemakaian minyak rem selama 2,5 tahun atau kilometer 40.000 ya. Minyak rem yang warnanya warnanya putih itu ya, ini hitam ya tuh, dan seperti kayak ada kotoran-kotoran. Nah, ini juga yang membuat pengereman jadi nggak enak, jadi kasar, jadi kaku dan keras.
pokoknya nggak nyaman lah pengeremannya. Nah setelah diganti minyak remnya itu dipencetnya tuh lebih empuk. Nah satu lagi informasi buat kalian bagi pengguna motor ABS juga ya, bagi pengguna motor ABS seperti MX seperti ini. Nah kalian juga mesti benar-benar rajin ya ganti minyak rem di motor kalian ya. Patokannya kurang lebih 1 tahun atau 20.000 km. Ini gua agak telat ya, sampai 2 tahun karena nggak kepikiran juga. Nah kenapa di motor ABS itu penting banget penting banget buat kalian yang harus mengganti minyak rem ya. Karena kalau di motor ABS itu dia punya modul ABS. Nah karena bahan-bahan daripada untuk tabung reservoir, untuk modul ABS tersebut sendiri itu menggunakan bahan-bahan logam yang kalau misalkan terkena suhu dingin itu dia akan seperti menguap ya istilahnya, atau ada embun-embun ya, embun-embun dingin itu dia menguap yang menyebabkan menjadi air dan masuk ke sela-sela modul ABS ya. Nah modul ABS itu kan sela-selanya sangat-sangat sempit kali, sangat kecil sekali, dan banyak-banyak jalur-jalur berliku-likunya. Nah itu nanti bisa ada endapan air pada modul ABS tersebut. Nah kalau air itu mengendap pada modul ABS tersebut, biasanya dia akan jadi karatan. Itu yang menyebabkan semua pengereman macet atau kaku dan sebagainya. Nah kalau sampai seperti itu, biasanya kalau di tunda-tunda tidak pernah dibersihkan dia punya minyak remnya, modulnya itu akan jebol ya, karena jalurnya yang sempit. Kemudian ada bekas-bekas pecah air dan karatan dan sebagainya. Jadi pada saat pengereman itu dia macet ya. Jadi cairan minyak rem itu nggak bisa bekerja secara maksimal, dia macet. Itu yang menyebabkan ABS jebol. Dan kalau sudah jebol, mungkin bisa ada jasa servis untuk jasa servis ABS. Cuman susah juga ya kalau kita produk seperti itu kita servis, takutnya nggak awet. Pasti kalian menginginkan ganti baru, dan ganti baru itu harganya lumayan mahal. Makanya gue saranin pribadi kalian mesti rajin ganti minyak rem ya setiap 20.000 km atau 1 tahun, mana yang lebih dahulu aja. Nah kenapa kalau yang non ABS itu lebih nggak beresiko? Artinya sama resikonya, cuman biaya budgetnya lebih murah. Pada motor non ABS juga pun sama, dia bakal bisa karatan. Kalau kalian pernah sering lihat kenapa piston di kaliper itu karatan, nah karena itu dia sebabnya nggak pernah ganti minyak rem. Jadi ada cairan air masuk, entah itu dari mana ya, namanya ini kan bahan-bahannya kan bahan metal semua, kena hawa dingin dia bisa berembun. Nah itu nanti airnya akan menumpuk pada piston kaliper, sehingga itu membuat piston kaliper suka macet. Kemudian dia punya karet kalipernya itu jadi haus, pengereman nggak maksimal gitu. Sebenarnya sama aja beresikonya membuat pengereman rusak, cuman kalau yang non ABS itu biayanya lebih murah karena hanya perlu membersihkan piston serta ganti seal piston dibanding dengan yang ABS. Kalau sampai jebol ABS-nya, modulnya, kalian ganti modul ABS gitu. Mungkin itu aja sedikit tambahan dari gua ya. Jadi kalian jangan hanya oli mesin yang kalian perhatikan, tetapi oli untuk minyak rem juga kalian perhatikan. Ini pemakaian 2,5 tahun, kilometer 40.000, yang minyaknya putih berubah menjadi hitam ya. Nah ini gue pakai minyak yang warna merah ya. Tadi gue udah kasih lihat minyak warna merah, dan gue pakai merek Preston yang .4 ya. Untuk merek kalian bebas mau merek apa aja, yang penting usahakan pakai yang .4 karena untuk ketahanan panasnya itu sangat penting. Namanya pengereman kita nggak ada yang tahu ya. Oke, sampai sini dulu. Semoga bisa bermanfaat informasi ini buat kalian, bagi para pecinta modifikasi dan juga para rider-rider. Semoga bermanfaat informasi ini. Sekali lagi jangan lupa untuk klik like, subscribe ke channel, komen, serta share, dan sampai jumpa. Dadah.